Striker ini spesial. Jika saja Indonesia bisa mendapatkannya, akan jadi aset berharga. Berikut kisah wonderkid baru kepunyaan FC Utrecht bernama Miliano Jonathans. Football Universe. Kebayang nggak sih jika Indonesia memiliki seorang striker yang mumpuni? Mungkin saja saat ini kita sudah dapat bersaing lebih lagi di level dunia. Tim-tim sekelas Arab Saudi, Australia, Irak, atau bahkan Qatar sekalipun mungkin dapat kita kalahkan. Permasalahannya, timnas Indonesia saat ini adalah belum adanya sosok striker yang benar-benar haus gol dan memiliki insting mencetak gol yang tinggi. Seperti diketahui, Indonesia memiliki beberapa nama striker seperti Dimas Drajat, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Witan, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Strike. Tetapi dari semua nama tersebut, yang paling menonjol permainannya hanya Ragnar dan Rafael. Kedua striker ini menjadi harapan coach Shin Tae-yong untuk mengarungi pertandingan-pertandingan timnas yang terhitung sangat berat. Mereka pun kadang membuat gol, tetapi jarang juga buntu untuk menciptakan peluang. Oleh karena itu, usaha untuk mendatangkan striker pun terus dilakukan PSSI, dan satu nama telah hampir pasti bergabung, yaitu Ole Romeni. Striker ini seperti yang pernah kami ulas sebelumnya, memang memiliki kapasitas yang cukup untuk mengisi posisi ini. Dia adalah salah satu striker muda yang memiliki insting mencetak gol serta skill istimewa di kotak penalti. Tetapi tidak cukup satu nama untuk posisi striker ini, karena beratnya kompetisi yang akan dihadapi timnas Indonesia ke depan. Untuk itu diperlukan lagi beberapa nama striker lain untuk membuat skuad Garuda benar-benar kaya. Salah satu nama striker yang sudah masuk radar PSSI dan terus didekati adalah Miliano Jonathans. Striker ini dari segi syarat pemain keturunan sudah sangat memenuhi syarat, karena seperti diketahui, neneknya adalah orang asli Depok karena lahir di sana. Lalu bagaimana dengan skillnya? Apakah sudah memenuhi syarat? Berikut akan kami ceritakan secara lengkap seberapa hebat seorang Miliano Jonathans ini. Lahir pada 25 Januari 2002 di Arnhem, Belanda. Kota ini terkenal dengan sejarahnya dalam Perang Dunia Kedua. Juga dikenal sebagai salah satu pusat perkembangan sepak bola muda di negeri Belanda. Miliano tumbuh dalam keluarga sederhana, namun penuh cinta dan dukungan. Meskipun hidup mereka sederhana, keluarga ini memiliki nilai yang kuat, yaitu kerja keras, kejujuran, dan dedikasi. Sejak usia dini, Miliano sudah menunjukkan ketertarikan kepada sepak bola. Ketika berusia 5 tahun, dia sering terlihat bermain sepak bola di jalanan bersama teman-temannya. Namun ada satu momen yang membuat kecintaannya pada sepak bola semakin mendalam. Saat usianya baru menginjak 7 tahun, ayahnya mengajaknya menonton pertandingan Vitesse Arnhem, klub lokal yang berlaga di Eredivisie. Dari tempat duduk, Miliano melihat para pemain profesional bermain dengan penuh semangat, dan sejak saat itu dia berkata kepada ayahnya, "Aku juga ingin menjadi seperti mereka." Orang tuanya menyadari bakat Miliano ketika dia mulai bermain untuk tim lokal di Arnhem, yaitu SSA Reichswaren. Bahkan pada usia muda, dia sudah menunjukkan bakat alami dalam mengontrol bola, visi permainan, dan kerja sama tim. Miliano selalu menjadi pemain yang memberikan segalanya di lapangan. Dia memiliki mentalitas yang berbeda dari anak-anak lain, kenang pelatihnya saat itu. Pada usia 12 tahun, bakat Miliano menarik perhatian Akademi Vitesse Arnhem. Dia pun bergabung dengan akademi tersebut, yang dikenal sebagai salah satu penghasil talenta terbaik di Belanda. Namun perjalanan di akademi tidak terlalu mulus. Persaingan ketat dan tuntutan tinggi sempat membuat Miliano merasa kewalahan. Namun dukungan dari keluarganya menjadi sumber kekuatannya.
Kami selalu mendukung Miliano, apapun yang terjadi, ujar ibunya. Bahkan ketika hasil ujian akademik di sekolahnya menurun karena ia terlalu fokus pada sepak bola, keluarganya tetap mendukungnya untuk menemukan keseimbangan antara pendidikan dan olahraga. Selama berada di Akademi VTC, Miliano berkembang menjadi pemain serba bisa. Awalnya bermain sebagai seorang gelandang serang, tetapi dia kemudian beralih menjadi sayap kanan. Perubahan posisi ini membuka potensi baru dalam permainannya. Kecepatan, kemampuan dribblenya yang memukau, dan kemampuan mencetak gol dari sisi sayap menjadi ciri khasnya. Di Akademi VTC, Miliano tidak hanya menjadi pemain berbakat, tetapi juga pemimpin di lapangan. Salah satu momen terbaiknya adalah ketika dia mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist dalam final turnamen nasional U17 yang membawa VTC menjadi juara. Kemampuannya ini membuatnya masuk dalam list pemain muda potensial di Departemen Scouting Timnas Belanda. Waktu itu mereka ingin sekali Miliano masuk Timnas Belanda U20. Tetapi sayang, Miliano mengalami cedera ACL parah yang membuatnya tersingkirkan. Perjuangan Miliano untuk memulihkan cederanya ini juga terhitung lama, yaitu sekitar setahun. Meskipun demikian, performa Miliano tetap baik saat kembali dari cedera. Dirinya langsung mencetak gol demi gol untuk VTC, dan prestasi ini semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu prospek muda paling menjanjikan di Belanda. Performa gemilang Miliano di VTC ini pun tidak luput dari perhatian klub-klub Eredivisie lainnya. Pada musim dingin 2024, FC Utrecht yang sedang membangun tim muda penuh energi memutuskan untuk merekrutnya. Utrecht melihat Miliano sebagai pemain yang dapat memberikan dimensi baru dalam serangan mereka. Pelatih FC Utrecht, Michael Sibberwar, mengungkapkan bahwa dia terkesan dengan kemampuan Miliano dalam menyerang, terutama kecepatannya di sisi sayap dan kreativitasnya dalam menciptakan peluang. Miliano memiliki potensi untuk menjadi pemain besar. Dia memiliki teknik yang luar biasa dan sikap yang sangat profesional, kata Sibberwar dalam konferensi pers saat memperkenalkan Miliano. Bagi Miliano, keputusan untuk bergabung dengan FC Utrecht adalah langkah besar dalam karirnya. Dalam wawancara pertama setelah bergabung, dia berkata, "Utrecht adalah klub yang memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang. Saya ingin membuktikan bahwa saya siap bermain di level tertinggi." Di FC Utrecht, Miliano juga berharap bisa belajar dari para pemain senior dan mendapatkan lebih banyak waktu bermain di Eredivisie. Selain itu, filosofi klub yang mengutamakan kerja keras dan dedikasi sangat cocok dengan nilai-nilai yang telah ditanamkan dalam dirinya sejak kecil. Kini perjalanan Miliano bersama FC Utrecht baru saja dimulai. Meski usianya masih sangat muda, dia sudah menunjukkan kedewasaan yang luar biasa di dalam dan di luar lapangan. Miliano adalah contoh sempurna dari seorang pemain yang tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki mentalitas juara. Dengan kecepatan, kreativitas, dan etos kerja yang dimilikinya, banyak yang percaya bahwa Miliano memiliki masa depan yang cerah di dunia sepak bola. Tidak hanya untuk FC Utrecht, tetapi mungkin suatu hari nanti dia akan menjadi salah satu bintang besar Eredivisie atau bahkan di Eropa. Selain itu, ketika nanti Miliano memutuskan untuk bergabung dengan skuad Garuda, maka ini akan menjadi salah satu keuntungan besar. Karena lini depan Indonesia dijamin semakin lengkap dengan adanya striker killer seperti Miliano Jonathans. Maju terus Miliano, kami mendukungmu. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we
all got dreams, we all want things.